Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi satu buah informasi dan tutorial terkait survei lingkungan belajar di tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke informasinya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Oke, seperti yang dirilis dari surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan per tanggal 1 Agustus 2022 perihal pemberitahuan pengisian survei lingkungan belajar tahun 2022. Melalui surat ini disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional AN 2022 diinformasikan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik atau guru wajib mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Nah, survei ini bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, di mana hasil AN 2022 memberikan informasi komprehensif mengenai input dan proses pembelajaran. Dan tingkat partisipasi keterisian instrumen survei sangat berpengaruh terhadap hasil analisis dan pelaporan mengenai input dan proses pembelajaran tersebut. Terkait hal itu, di sini juga disampaikan bahwa Kepala Satuan Pendidikan dan guru jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib, jadi digarisbawahi, wajib mengisi jawaban dari seluruh pertanyaan di dalam survei. Nah, untuk pengisian survei lingkungan belajar bisa diakses melalui https://surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengakses survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id untuk mengisi surveinya. Jadi apabila rekan-rekan akses, maka tampilannya akan seperti ini ya, survei lingkungan belajar. Nanti rekan-rekan bisa login menggunakan NPSN sekolahnya, kemudian token, NIK, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar, di surat ini juga sudah dijadwalkan, yaitu yang pertama untuk SMA, SMK, SMA LB, paket C sederajat itu dilaksanakan tanggal 1 sampai 10 Agustus 2022. Jadi rentang waktunya dari tanggal 1 sampai 10 rekan-rekan bisa mengisi survei lingkungan belajar untuk tingkat SMA, SMK, SMA LB ataupun paket C sederajat. Nah, kemudian untuk tingkat SMP, SMP LB paket B sederajat itu dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 20 Agustus 2022. Kemudian yang ketiga untuk tingkat SD LB paket A sederajat itu dilaksanakan tanggal 22 sampai 31 Agustus 2022. Nah, untuk mendukung kelancaran pengisian survei pada rentang waktu pelaksanaan suling jar, diharapkan operator atau proktor pada masing-masing satuan pendidikan juga melakukan cetak kartu login. Nah, cetak kartu login ini diharapkan dicetak 1 hari sebelum waktu pelaksanaan melalui laman dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa untuk login pada survei lingkungan belajar, rekan-rekan memerlukan token. Nah, token ini diperoleh melalui dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, rekan-rekan, untuk setiap satuan pendidikan, operator atau proktornya bisa login ke dashboard slb.kemdikbud.go.id. Nah, caranya rekan-rekan apabila tampilannya sudah seperti ini, rekan-rekan tinggal klik login SSO. Nah, jadi loginnya menggunakan SSO Dapodik. Kalau sudah muncul, silakan masukkan email dan passwordnya. Nah, kemudian kita pilih login. Nah, setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada muncul identitas sekolah, NPSN, dan tokennya. Nah, token ini yang digunakan untuk login ke survei lingkungan belajar. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan kepala satuan pendidikan maupun guru yang akan login, karena ini ada rentangannya, rentangan waktu pengisiannya, kemungkinan bisa dilaksanakan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sesuai dengan kesempatan yang dimiliki selama masa periode itu. Nah, untuk mempermudah hal itu, rekan-rekan
diminta untuk mencetak kartu login dan dibagikan kepada semua guru yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan. Nah, sebelum mencetaknya, rekan-rekan pilih periode suling jarnya dulu, yaitu periode tahun 2022. Nah, di sini ada cetak kartu SLB. Nah, kalau kita gunakan fasilitas ini, kita bisa melakukan download dan cetak secara keseluruhan bersama-sama ya, semua kartu login untuk seluruh PTK yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan. Apabila ingin mencetak satu persatu, cetak individu, rekan-rekan bisa pilih fasilitas cetak individu. Oke, saya praktikkan sekarang ya. Untuk cetak secara keseluruhan, kita klik saja cetak kartu SLB secara keseluruhan, maka nanti rekan-rekan akan mendownload sebuah kartu login yang untuk PTK yang ada di satuan pendidikan rekan-rekan. Akan tetapi jika ingin mencetak per individu, rekan-rekan tinggal klik cetak individu. Maka nanti akan muncul generate kartu login sesuai dengan individu yang rekan-rekan ingin cetak. Nah, seperti ini ya. Seperti itu untuk cetak kartu SLB-nya, dan kemudian untuk loginnya seperti biasa, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa rekan-rekan tinggal masukkan NPSN sesuai dengan kartu login yang rekan-rekan miliki ya. Jadi masukkan NPSN, kemudian masukkan tokennya, nick ya, kemudian tanggal lahir, bulan dan tahun, kemudian klik login. Dan ingat, untuk pengisian surveinya seperti diinformasikan melalui surat, bahwa rekan-rekan sesuaikan dengan jenjang pendidikan tempat rekan-rekan. Kalau SMA, SMK, SMA LB itu durasinya atau rentang waktunya dari tanggal 1 sampai 10 Agustus. Kemudian SMP, SMP LB paket B sederajat itu tanggal 11 sampai 20 Agustus. Dan SDLB paket A sederajat itu tanggal 22 sampai 31 Agustus. Jadi sesuaikan dengan rentang waktu yang disediakan. Oke, mungkin itu saja informasi dan tutorial kita kali ini terkait survei lingkungan belajar di tahun 2022 dan cara mencetak kartu login untuk survei lingkungan belajar di tahun 2022. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share ke rekan-rekan yang lainnya. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalian Sirait. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.